teman saya yang jadi bupati. Tapi walaupun teman, saya bicara objektif, Pak. Apa yang dilakukan? Ada orang yang sudah kategori K2. Sebetulnya ini sudah janji pemerintah serta merta menjadi pegawai negeri. Saya selalu tuntut itu. Tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan sebagainya, masih banyak tersisa, malah kata Pak Bima tadi, makin membengkak. Pimpinan, tadi saya kasih angka, saya cuma mau ralat aja. Oh ya, silakan. Di Bekasi itu yang waktu kunjungan kita, itu yang masih kebutuhan mereka itu masih ada 12.885 orang. Tetapi yang belum terselesaikan itu 12.508 orang. Jadi artinya seandainya 12.508 orang itu diambil semua, mereka masih tetap ada lowongan untuk sekian orang lagi. Kalau dari sisi kebutuhan. Cuman ini memang perlu dicermati lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, yang saya hormati Bapak Kepala BKN, beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Menyimak dan membaca paparan yang Bapak Menteri sampaikan, informasi dan data yang kami dapatkan ini sangat luar biasa dan penting bagi kami untuk mengkaji, mempelajari, serta perlu ada grand design bagi Menpan RB dalam menyikapi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan terhadap non-ASN ini. Data yang disampaikan oleh Menpan RB merunut kepada PP 48/2007 Permen Pan RB 2000 nomor 3618 dan seterusnya. Nampak di situ data-data yang mudah-mudahan ini akurat, tapi sulit untuk menyatakan ini apakah sudah valid atau bagaimana. Seperti yang dilansir oleh Pak Bima, di mana kebijakan secara komprehensif menurut hemat saya adalah suatu keniscayaan. Artinya harus ada kepastian dan harus ada juga panis terhadap kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Inilah yang saya lihat kenapa makin lama makin membengkak non-ASN ini. Sudah sangat sering kita dengar dan barangkali kita sangat mengetahui, dan juga Pak Azwarnas adalah sebagai pelaku ketika beliau sebagai bupati. Kecenderungan dari para bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia itu pasti mengangkat non-ASN yang notabene-nya adalah tim-timnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana sikap pemerintah. Pertama, kedua, beranikah pemerintah melakukan tindakan terhadap apa yang sudah kita grand design itu. Sehingga bagi kami ini sangat dilematis juga, bola liar. Apalagi di tahun 2023 ini hal-hal yang semacam ini sangat-sangat rentan dipolitisasi, sehingga kita bekerja tidak secara profesional dalam rangka menata tentang aparatur sipil negara ini. Surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB
Padahal itu baru sekedar penataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria. Bukan dimaksudkan dalam rangka untuk dijadikan para ASN. Tetapi keluh kesah di daerah, Pak, itu sangat luar biasa. Ini ada 3 kabupaten kota yang ingin saya serahkan ke Bapak. Ini hanya sekedar sampel, Pak. Mereka sudah beranggapan dengan adanya sudah Menpan RB itu, mereka akan mendapatkan skala prioritas tentang itu. Padahal tujuan daripada Menpan RB dalam membuat surat edaran untuk mengaca, untuk melihat, untuk memproyeksikan, dan untuk meneliti dan lain sebagainya. Mau diapakan ini? Apa kebijakan? Sebagaimana yang Pak Menpan RB sampaikan tadi. Tapi ini sudah ada semacam like and dislike yang dilakukan oleh BKD, Pak. Saya langsung turun ke lapangan, Pak, di Padang Pariaman ketika reses. Di mana para non-ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja, satu pun tidak diupdate datanya oleh BKD. Entah apa alasan. Ini pertemuan, Pak. Ini nanti saya serahkan. Ini persoalan, Pak. Kemudian lagi adalah kasus, Pak, di Solo Selatan. Teman saya yang jadi bupati, tapi walaupun teman, saya bicara objektif, Pak. Apa yang dilakukan? Ada orang yang sudah kategori K2. Sebetulnya ini sudah janji pemerintah serta-merta menjadi pegawai negeri. Saya selalu tuntut itu. Tetapi karena berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, masih banyak tersisa, malah kata Pak Bima tadi, makin membengkak. Nih, apa yang dilakukan oleh bupati itu, ini barangkali anu juga, ketika dia jadi bupati ini, informasinya, Pak, jadi bukan karangan saya, di mana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah ada yang termasuk K2, diberhentikan ketika dia menjabat, sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri. Ini kan kasihan, Pak. Apa yang dikatakan oleh Pak Bima tadi, gambaran yang disampaikan di bawah umur 20 tidak boleh, jelas. Masa kerjanya 1 tahun, tidak boleh. Umur 56 tahun, tidak boleh. Tetapi bagaimana pula dengan orang-orang yang sudah lama mengabdi, lalu dia diberhentikan sekonyong-konyong, ada tahapan-tahapannya, Pak. Ada yang tenaga honor bidang kesehatan, ada yang bidang pendidikan, dalam berbagai elemen, Pak. Ini kan kasihan. Kemudian ada juga yang dari Tapanuli, Pak, datang ke saya. Sesuai dengan surat edaran Pak Menteri, memang ada aturan main. Mana-mana saja yang diboleh masuk, mana yang tidak. Tetapi orang-orang ini ada juga yang berada di dusun-dusun, di kampung-kampung yang terjauh dari pusat pemerintahan. Dia merasa sudah menjadi non-ASN dan berhak untuk ikut pendataan itu. Ini banyak sekali, Pak. Kalaulah seandainya hal ini dilakukan, tentu pemerintah sangat kelabakan dalam melakukan penataan itu, apalagi dijanjikan untuk menjadi P3K dan ASN, tentu dengan biaya yang sangat dahsyat dan tidak mungkin APBN untuk mendukung kegiatan itu. Oleh karena itu, Pak Azwar Anas sebagai Menteri Menpan RB yang baru, tentu saya berharap punya obsesi dalam melakukan penataan dan membuat grand design yang sangat luar biasa, mau diapakan orang-orang yang non-ASN ini ke depan. Supaya saya sering sampaikan ke Pak Cahyo Kumolo, Pak,
Kalau sudah ada kebijakan yang tegas dari pemerintah bahwa untuk jadi ASN itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai alasan, orang-orang itu tidak mengharapkan ASN lagi, Pak. Saya ini juga mantan ASN, Pak. Akademisi, dosen. Ketika itu jumlah pegawai negeri, dulu nggak ada istilah P3K, Pak. Namanya pegawai negeri sipil. Saya diangkat tahun 86 bulan Maret. Ketika itu jumlah pegawai adalah 5 juta. Kalau sekarang kalau saya tidak salah sekitar 4.100.000 sekian. Saya sering juga sampaikan Pak Cahyokumolo almarhum, sebetulnya keinginan pemerintah dalam merekrut anak bangsa ini, jumlahnya ini berapa, Pak? Apakah 2,5 juta atau kita tetapkan sekian sehingga jelas grand design ini? Sebab jumlah ASN ini makin lama makin menumpuk, Pak. Oleh karena itu perlu juga ada ketegasan yang ketat, Pak. Bagi para kepala daerah melakukan pelanggaran, apa sanksinya? Kalau nggak ada sanksi, nggak ada panis, Pak. Capek-capek kita. Dan ini jadi bola politik, Pak. Yang kasihan tentu Pak Presiden dalam persoalan ini. Oleh karena itu, saya sangat-sangat berharap, Pak. Contoh saja yang Bapak sampaikan tadi. Ada 120 instansi pemerintah dan pusat sampai dengan saat ini tidak atau belum. Ini pemerintahan saja dalam tanda kutip tidak memperhatikan, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius dalam melakukan penataan yang ingin dilakukan oleh Menpan RB. Ini kan sesuatu yang memiriskan, Pak. Oleh karena itu saya rasa memang perlu ada tindakan tegas juga dari Presiden. Kapan perlu Bapak menghadap beliau, sampaikan ini sehingga Bapak mendapat supporting dari Pak Jokowi terhadap langkah-langkah yang sangat luar biasa yang Bapak lakukan. Ini sangat luar biasa, Pak. 12 institusi pemerintah pusat. Kemudian 108 di kabupaten, kota, dan provinsi. Ini na'udzubillah. Bagaimana kita bisa secara serius untuk melakukan ini. Saya sering katakan bahwa Menpan RB, BKN, dan kami ini adalah jantungnya pemerintahan, jantungnya birokrasi, jantungnya aparatur. Tetapi institusi lain tidak berkehendak untuk secara sungguh membantu kita ini. Lalu saya tentu bertanya, Pak, terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi, apa kebijakan pemerintah terhadap Pemda yang tidak mengusulkan tadi ada yang bidang pendidikan dan juga ada bidang kesehatan. Indikatornya kan sangat luar biasa. Masyarakat kan dirugikan, ada 270.000 sekian formasi yang diberikan yang mereka respon hanya puluhan ribu sehingga terabaikan banyak orang yang sebetulnya punya kesempatan terhadap hal itu. Di sini waktunya, Pak. Oleh karena itu tentu saya berharap kepada Pak Menteri ini juga harus ada ketegasan dari Menpan RB terutama terhadap yang Bapak sampaikan tadi yang berkaitan tentang pendidikan, kedua mengenai kesehatan juga Bapak tampilkan dari apa yang kami dengar tadi. Barangkali inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya sangat berharap Pak Azwar Anas sebagai orang yang pernah di pemerintahan kabupaten kota sangat tahu persis karakter dan lain sebagainya dalam melakukan dan merekrut para non-ASN ini. Tentu perlu ada langkah-langkah strategis dan masif serta terstruktur dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Barangkali demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, sebelum melanjut pimpinan, saya mau serahkan sebagaimana saya katakan. Oh, silakan. Ya. Kalau ada yang mau silakan. Jadi ada 3 kabupaten, Pak. Pertama Kabupaten Padang Pariaman, yang kedua adalah
Kabupaten Solo Selatan, ketiga adalah Tapanuli Selatan. Berkasnya ada semua. Kamera. Itu kameranya kiri. Oh, itu kanan, kiri kanan. Terima kasih Pak Gus Pardi Gaus. Berikut kami silakan Pak Agung Widantoro. Baik, terima kasih. 1 menit aja Pak Menteri. Ya, mohon diatur waktunya Pak. Ya, 1 menit aja Pak Menteri. 1 menit aja. Setengah menit yang pertama, saya mengapresiasi tadi penyampaian Pak Menteri. Jadi, hanya kalau boleh saya berkomentar, substansinya tidak jauh beda dengan kebijakan menteri-menteri PAN terdahulu. Hanya di dalam penyampaian ini ada titik tumpu bahwa Pak Menteri benar-benar punya keinginan kuat menjabarkan arahan Presiden terkait dengan reformasi birokrasi. Kemudian ada beberapa hal keinginan kuat untuk menuju Indonesia 4 besar ekonomi dunia. Saya sederhana, dari tahun ke tahun atau periodisasi jabatan di pemerintah daerah itu tidak terelakkan seperti kata sahabat saya. Pak Menteri waktu itu pernah menyampaikan akan membuat roadmap dan juga kebijakan solutif. Mana yang menjadi domain pusat, mana yang menjadi domain daerah. Kalau nggak salah begitu Pak Menteri. Pada saat pertama kali pertemuan dan ada di ruang lobi, ini bagus kalau ini jadi terobosan. Sekaligus juga bisa menjawab sesungguhnya rasio kecukupan antara pegawai pemerintah dalam bidang-bidang tertentu ini sebetulnya berapa. Kalau sudah rasio kecukupan itu terjawab, tentu kabupaten kota tidak akan menambah lagi. Tetapi persoalannya memang kepala-kepala daerah ini gatel dengan kebijakan itu. Setiap 5 tahunan ingin balas budi, ujungnya adalah mengangkat pegawai-pegawai. Benar memang kata Pak PKN ini tidak menggunakan belanja pegawai, tetapi dengan belanja operasional yang lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bebannya ujungnya ada di pemerintah pusat. Saya bicara dari sisi kacamata politik anggaran. Jujur saja pemerintah pusat ini sebetulnya kan terbebani. Keuangan negara ini kan terbebani dalam konteks pemenuhan kesejahteraan pegawai. Tetapi kalau kita tidak segera menentukan roadmap-nya atau desain besar penataan pegawai pemerintah, ini akan semakin berulang. Eksekusi saja Pak Menteri gagasan yang waktu itu ngobrol di ruang VIP itu bahwa kita bikin terobosan, mana domain pusat, mana daerah. Siapa yang bertanggung jawab PNS, siapa yang bertanggung jawab P3K. Seperti sekarang ini kan saling lempar. P3K ini lahir dari gua Garba siapa gitu loh. Teman-teman daerah bilang kok tiba-tiba saya dalam DAU harus ngopeni teman-teman P3K gitu. Saya menunggu kebijakan fenomenal dari Pak Menteri yang baru. Terima kasih. Kupat kecemplung santen pilih wonten lepat nyuwun pangapunten. Nasrul minallah wal fatun gharib wallahumma fiqh ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin menyerahkan. Ya. Kamera siap. Buat kalender tuh Pak, kalender 2023 nanti.